Hai, ketemu lagi bersama saya Yesi Kapilauri dalam pembelajaran matematika kelas 10 Kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai konversi sudut radian dan putaran. Ukuran sudut merupakan besaran yang digunakan dalam pengukuran sudut. Ada dua ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan besaran sudut. Yang pertama, kita bisa menggunakan derajat atau disimbolkan dengan O kecil di atas. Kemudian yang kedua dengan radian atau biasa disingkat dengan rad. Dalam pengukuran sudut, 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 derajat putaran penuh. Seperti yang bisa dilihat di gambar berikut. Ini adalah bentuk 1/360 putaran, 1/4 putaran, 1/2 putaran, dan 1 putaran. 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang lusurnya sama dengan jari-jari. Seperti yang bisa dilihat dari gambar berikut, hubungan satuan derajat dengan satuan radian, bahwa 1 putaran penuh sama dengan 2 V radian. 360 derajat sama dengan 2 V radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Berikutnya, hubungan nilai derajat, radian, dan banyak putaran. Misalkan derajat kita simbolkan dengan D, radian kita simbolkan dengan R, dan banyak putaran kita simbolkan dengan P. Maka hubungan derajat, radian, dan banyak putaran yaitu R per D sama dengan R per P kali 360 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. Dan D sama dengan P kali 360 derajat. Di mana nilai V sama dengan 3,14 untuk radian dan V sama dengan 180 derajat untuk derajat. Persamaan berikut digunakan untuk menentukan nilai satuan yang lain jika nilai salah satu satuan diketahui. Misalkan diketahui nilai derajat, akan ditanya nilai radian dan berapa putarannya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan besarnya radian dan banyak putaran jika diketahui besar sudutnya 150 derajat. Pertama, kita akan menentukan nilai radian, di mana R per D sama dengan V per 180 derajat. Maka R per 150 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. Kita akan menentukan nilai R-nya, maka tinggal kita salin silang saja. Maka V per 180 derajat dikali 150 derajat radian. Maka diketahui R-nya sama dengan 5/6 Pi radian. Mudah kan? Berikutnya untuk menentukan banyak putaran, D sama dengan P kali 360 derajat, maka P sama dengan D per 360 derajat putaran, maka P 5/12 putaran. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan besarnya derajat dan putaran jika diketahui radiannya 3/2 V radian. Di sini diketahui bahwa nilai R-nya sama dengan 3/2 V radian. Maka untuk menentukan nilai derajatnya, kita gunakan rumus R per D sama dengan V per 180. Maka sama halnya kita gunakan perkalian silang, maka diketahui jawabannya adalah 270 derajat. Nah, begitupun untuk menentukan banyaknya putaran, kita menggunakan rumus R per P kali 360 sama dengan Pi per 180. Bisa ya menggunakan perkalian silangnya, maka dapat diketahui bahwa V-nya sama dengan 3/4 putaran. Oke, sudah paham ya contoh soal pertama dan kedua? Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Tentukan besarnya derajat dan radian jika diketahui banyaknya putaran 1/3 putaran. Kita masih menggunakan rumus yang sama, hanya kita balik saja angka-angkanya. Yang pertama menentukan nilai radian, maka R per P kali 360 derajat sama dengan V per 180 derajat. Maka diketahui R-nya sama dengan 2/3 Pi radian. Begitupun menentukan nilai derajat. Yakin kalian sudah paham ya?
Nah, setelah memahami materi hubungan antara sudut dengan derajat dan radian, sekarang kita hubungan derajat, menit, dan detik. Nah, berikut hubungan derajat, menit, dan detik. 1 derajat itu sama dengan 1 jam. Maka 1 derajat sama dengan 60 menit. Atau 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Yang pertama, ubahlah bentuk derajat berikut dalam bentuk menit dan detik. Yang pertama, 62,4 derajat. Itu sama dengan 62 derajat ditambah 0,4 derajat. Ya, maka kita mengetahui 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka kita kalikan saja 0,4 dengan 60 menit. Maka 62 derajat ditambah 24 menit sama dengan 62 derajat 24 menit. Bisa ya? Berikutnya soal yang kedua, 29,23 derajat. Itu sama dengan 29 derajat ditambah 0,23 dikalikan 60 menit. Maka 29 ditambah 13,8 menit. Nah, perhatikan, di sini masih bisa kita sederhanakan. Maka 29 ditambah 13 menit ditambah 0,8 dikalikan 60 detik. Maka 29 derajat ditambah 13 menit ditambah 48 detik. Setelah memahami contoh soal yang pertama, kita akan rubah bentuk soalnya, di mana mengubah ke dalam bentuk derajat. Perhatikan soal yang pertama. 78 derajat 30 menit itu sama dengan 38 derajat ditambah 30 derajat per 60 menit, yaitu 78 ditambah 0,5 derajat, maka 78,5 derajat. Yang kedua, 58 derajat 22 menit 16 detik. Itu sama dengan 58 derajat ditambah 22 derajat per 60 ditambah 16 derajat per 3.600. Maka hasilnya adalah 58,7 derajat. Selama kita memahami konsep dasarnya, ya, antara derajat, menit, dan detik, kita akan menguasai juga bentuk-bentuk soalnya. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir, di mana di sini ada penjumlahan dan pengurangan dari bentuk derajat, menit, dan detik. Contoh soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menjumlahkan di antara nilai 25 derajat 15 menit ditambah dengan 62 derajat 56 menit. Ingat, pada prinsipnya kita jumlahkan dengan masing-masing variabel yang sama, ya. Di sini ada derajat dan menit. Maka kita jumlahkan si 25 dengan 62, hasilnya 87. Kemudian si 15 dengan 56, hasilnya 71. Kita tahu bahwa 1 jam itu atau 1 derajat itu sama dengan 60 menit, maka 71 ini bisa kita kurangi 60. Maka kita recah menjadi 87 derajat ditambah 60 menit ditambah 11 detik. Maka dapat kita simpulkan bahwa 80 derajat tambah 1 derajat ditambah 11 menit. Maka 88 derajat 11 menit. Bisa ya? Yang kedua, 35 derajat 55 menit ditambah dengan 62 derajat 2 menit 26 detik. Kita jumlahkan masing-masing. Ya, kita perhatikan di sini semuanya nilainya di bawah 60 ya. Maka kalau sudah dari bawah 60 tidak perlu kita konversikan. Sudah saja langsung. Kemudian contoh soal yang ketiga, 63 derajat 55 menit dikurangi 23 derajat 15 menit. Nah, masing-masing juga kita kurangi. Karena tidak melebihi angka 60, maka kita langsung menemukan hasilnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Semoga semakin semangat belajarnya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.